Jangan sekali-kali Anda melupakan sejarah, karena dari sejarah terbentuklah jati diri sebuah bangsa. Kisah Aceh tak pernah selesai dikupas. Bahkan negara Amerika pun pernah mengerahkan tenaga serta pasukan yang cukup besar hanya untuk membumi hanguskan Kuala Bate. Berdasarkan materi kearsipan, buku ini menyajikan sejarah perjuangan militer, diplomatik, dan kekuatan ekonomi untuk mengendalikan bahan makanan paling menguntungkan di dunia dan dominasi Samudra Hindia. Berpakaian dalam misteri yang tersesat di lautan yang belum dipecahkan, kepulauan rempah-rempah dari awal abad ke-16 menggiurkan imajinasi Eropa hingga titik obsesi. Sebagai satu-satunya tempat di bumi di mana tumbuh trinitas suci rempah-rempah, cengkeh, pala, dan bunga pala, pulau-pulau kecil ini dengan cepat menjadi sumber intrik internasional dan kekayaan pribadi. Tulis Charles, seorang penulis Amerika dalam bukunya The Secret of Eden, A Story of the Space Trade, terbitan tahun 1999. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Daerah yang dimaksud oleh Charles adalah Kuala Bate. Dalam bukunya ditulis Kuala Batu. Daerah ini terletak di barat selatan Aceh dan pernah menjadi salah satu kerajaan yang cukup disegani pada masanya. Kerajaan Kuala Bate merupakan bagian dari salah satu kehulu balangan Kesultanan Aceh. Daerah ini sekarang merupakan bagian dari wilayah administrasi Aceh Barat Daya. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Cut Ampun Tuan pada tahun 1785 Masehi. Konon dalam masa ini pula Kuala Bate meraih kejayaannya hingga berhasil mencetak mata uang sendiri sebagai alat tukar yang sah. Raja Cut mempunyai seorang permaisuri yang bernama Putri Anjung Bulan yang menikah pada abad ke-16 yang merupakan anak dari Raja Kuala Bate, sehingga Raja Cut diangkat menjadi Raja Kuala Bate. Lokasi kerajaan yang dikisahkan dalam cerita masyarakat Aceh Barat Daya berada di Kecamatan Kuala Bate, berbatasan dengan Kecamatan Susuk, Kabupaten Aceh Barat Daya sekarang ini. Kerajaan Kuala Bate sebenarnya pecahan dari Kerajaan Lama Muda yang merupakan lanjutan dari Kerajaan Lama Tuha, karena Kerajaan Lama Tuha hancur diterjang banjir pada sekitar pertengahan 1740 Masehi. Kisah konflik antara Kuala Bate dengan Amerika dilaporkan berawal dari insiden tahun 1831, di mana kapal prinsip dari Amerika diserang bajak laut di atas perairan Kuala Bate. Kapal dagang itu konon sedang mencari lada hitam yang menjadi harta karun penting pada zaman itu. Konon, karena insiden ini, seluruh anak buah kapal prinsip terbunuh. Kabar ini kemudian berhembus hingga ke Amerika. Presiden Andrew Jackson kemudian mengirim USS Potomac. Ia merupakan fregat Angkatan Laut Amerika Serikat. Potomac mulai dibuat pada Agustus 1819 Masehi. Kapal belum dilengkapi secara menyeluruh hingga tahun 1831 ketika Kapten John Dennis mendapatkan komando sebagai perwira komandan pertamanya. Dalam perjalanan lintas samudera pertamanya, Potomac meninggalkan New York pada tanggal 19 Agustus 1831 ke Skuadron Pasifik melalui Tanjung Harapan. Pada 6 Februari 1832, Potomac yang sejatinya hendak membawa Menlu Martin Van Buren ke Britania Raya diarahkan ke Aceh. Potomac membombardir pemukiman Kuala Bate berhari-hari. Kapten Potomac, Townes, memerintahkan satu detasemen dari 282 marinir dan nakoda ke perahu kapal, yang beberapa dari perahu itu sudah dilengkapi dengan meriam ringan. Dari perahu itulah para nakoda dan marinir Potomac membakar kapal-kapal Aceh di pelabuhan Kuala Bate dan menyerang benteng kota. Sementara bantuan dari senapan-senapan Potomac sendiri digunakan untuk membalas tembakan dari benteng Kuala Bate. Senapan modern yang digunakan Amerika Serikat
jauh lebih baik dibandingkan dengan senapan kunci korek milik lawan yang sudah ketinggalan zaman. Dari 282 nakoda dan marinir yang mendarat, 2 orang terbunuh. Sementara 150 penduduk Kuala Bate dibantai, termasuk tertuanya Poh Muhammad meninggal. Penyerangan Kuala Bate ini sempat dikecam oleh publik Amerika karena dianggap sebagai pembantaian mengerikan pada masa itu. Demikianlah liputan Habahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.